Baik pemirsa, polisi mendapatkan keterangan dari para saksi. Polisi memeriksa berbagai macam bukti, kamera pengawas atau CCTV, kemudian chat di WhatsApp, jejak digital dan sebagainya. Dan tadi sudah memberikan keterangan lewat pers. Saya mungkin akan mempermudahnya, menyimpulkannya untuk pemirsa. Saya bagi dalam 3 sekuen dari keterangan-keterangan tersebut. Sebelum penganiayaan, pada saat penganiayaan, dan juga setelah penganiayaan. Sebelum penganiayaan, dari keterangan saksi dan berbagai macam bukti, pihak kepolisian mengatakan bahwa ini sudah terencana, ini disiapkan. Pada saat penganiayaan, Anda juga sudah dengarkan tadi, ada penganiayaan tindakan yang begitu sadis, bahkan ada beberapa kalimat nanti yang saya akan minta diulas oleh narasumber apa sebenarnya yang bisa tergambarkan dari niat pelaku, karakter pelaku, tabiat pelaku dari kalimat yang terucapkan. Dan kemudian pada saat setelah penganiayaan terjadi, ini juga ternyata para pelaku Shane, kemudian juga Mario Dendi, ini dikatakan memberikan keterangan palsu, memberikan informasi atau kesaksian yang bohong, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan juga tadi yang bisa kita soroti berikutnya adalah ada satu anak pelaku juga yang kemudian berubah statusnya. Dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Istilah ini tentunya sepertinya untuk masyarakat awam, bagi Anda, bagi saya juga termasuk, ini mungkin baru. Bagaimana kemudian istilah ini dan juga apa konsekuensinya terhadap anak pelaku ini nanti akan dijelaskan oleh pakar hukum pidana yang menjadi narasumber saya juga. Nah, kita akan langsung saja perkenalkan para narasumber yang akan menjelaskan mengenai tema utama kita malam hari ini. Sudah ada Mas Kirdi Putra selaku ahli mikro ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Kirdi. Baik, Mas Kirdi, terima kasih sudah meluangkan waktunya walaupun keadaannya separuh sehat. Saya bilang tidak sehat tapi separuh sehat. Tapi terima kasih. Kita akan dengarkan nanti analisa dan juga pengamatan Mas Kirdi Putra. Terima kasih juga sudah hadir bersama kita di sini Pak Ahyar Salmi selaku ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ahyar Salmi. Baik, ini yang terlibat dalam kejadian ini adalah anak di bawah umur, masih 15 tahun yang terakhir. Kita ingin sekali mengetahui Pak Ahyar Salmi karena ada beberapa istilah yang terdengar baru bagi kami, bagi masyarakat. Nanti mungkin Pak Ahyar Salmi bisa menjelaskan, mengedukasi masyarakat. Dan yang terakhir juga senang kita bisa mendapatkan pandangan dari seorang psikolog forensik yang juga merupakan pemerhati anak. Beliau adalah Mas Reza Indragiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mas Reza Indragiri. Baik, sebelum kita berbicara mengenai perjalanan kasusnya dan sebagainya, Pak Ahyar Salmi terlebih dahulu. Pak Ahyar, ini yang selalu kami dengar akhir-akhir ini, masyarakat dengar ada peningkatan status. Yang terakhir adalah AG, anak pelaku. Dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak berkonflik dengan hukum. Kemudian pihak kepolisian juga mengatakan usia seperti ini, anak seperti ini tidak bisa disebut tersangka. Nah, ini masyarakat mungkin masih heran mengenai masalah istilah dan sebagainya. Ada tidak kemudian perbedaan dari pelaku yang biasa, pelaku dewasa dengan pelaku yang diberi label berbeda? Masalah konsekuensi dan sebagainya, Pak Ahyar Salmi. Ya, ini penghalusan sebenarnya, yang pada hakikatnya sama juga, secara substansi sama, tetapi ada maknanya sedikit untuk diperhalus. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum ini dibagi 3. Ada yang berkonflik dengan hukum. Nah, yang berkonflik ini kalau di dalam orang dewasa yang melakukan tindak pidana ini. Baik, itu ya. Berarti sepadan dengan itu. Iya, sepadan dengan itu. Ada juga anak yang menjadi saksi. Ada juga anak yang sebagai korban. Jadi korban ada, saksi ada, yang berkonflik dengan hukum ada. Konflik ini sebenarnya pada hakikatnya adalah pelaku. Sama kalau di dalam tindak pidana yang orang dewasa itu adalah tersangka atau yang diduga sebagai pelakunya. Itu. Soal penyebutan istilah kemudian tidak bisa disebut sebagai tersangka, diaturnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Baik. Dibedakan dengan istilah-istilah yang untuk orang dewasa. Baik. Di antara lain ada perbedaan. Prinsipnya sistemnya itu hukum acara itu yang dipakai tetap KUHP kita. Ada hal-hal yang tertentu diatur tersendiri oleh sistem peradilan pidana anak kita ini. Iya, jadi ada, kalau dilihat sistem peradilan pidana, ada yang untuk orang dewasa, ada yang untuk anak-anak. Karena terus terang Pak Ahyar Salmi, ketika istilah-istilah ini mencuat ke permukaan masyarakat ini, banyak yang kemudian di forum internet mendiskusikannya, kemudian bertanya-tanya apa pengaruhnya, ada nggak kemudian dengan parunya dengan pertanggungjawaban mereka, itu yang kemudian ditanyakan. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Mas Reza Indragiri juga bisa berikan pandangannya, Mas Reza.
Mereka disebut oleh pihak kepolisian ini kemudian melakukan perencanaan penganiayaan. Mereka usianya 20 tahun, pelaku Mario Dendi. Usianya kalau saya tidak salah 17 tahun atau tapi tidak setua 19 tahun kalau saya tidak salah. Kemudian juga melibatkan anak pelaku ini AG 15 tahun. Tapi dengan usia yang seperti itu, usia muda kita masih bisa katakan, tapi sudah bisa memberikan sebuah perencanaan kegiatan kriminal yang begitu terperinci. Kalau disebut perencanaan tetap harus kita petakan sekian banyak orang di TKP itu yang disebut sebagai tersangka ataupun anak yang berkonflik dengan hukum itu kita petakan ke dalam kemungkinan 4 kelompok. Pertama, apakah masuk kategori pertama, yaitu orang atau pelaku yang berkonfrontasi langsung dengan korban. Atau yang kedua, dia tidak berkonfrontasi langsung dengan korban, tapi dia membangun narasi, dia yang menyusun perencanaan dan seterusnya. Jadi tidak ada benturan fisik sama sekali, tapi dia aktor intelektualnya. Itu yang masuk kelompok 2. Kelompok 3 tidak berkonfrontasi, tidak membangun narasi, tidak menyusun perencanaan, tetapi dia menyediakan sarana prasarana, dia memilihkan waktunya, dia memilihkan lokasinya. Itu masuk kelompok ketiga. Dan yang keempat, tidak ada sangkut pautnya dengan pertama, kedua dan ketiga, tetapi pelaku di kelompok 4 ini yang sekarang acap disebut sebagai pelaku perintangan penyidikan. Menghilangkan barang bukti, merusak CCTV, membangun alibi, mempengaruhi saksi dan seterusnya. Itu masuk kategori 4. Nah, sekali lagi, karena di TKP itu ada lebih dari 1 orang, maka tentu saja pihak kepolisian akan bisa menyisir siapa melakukan apa sehingga masuk kategori yang mana. Alhasil, kendati yang disebut adalah perencanaan penganiayaankah itu, tetap sekali lagi harus dipetakan mana yang sesungguhnya berperan sebagai perencana, mana yang sebagai eksekutor alias berkonfrontasi langsung dengan korban, dan seterusnya dan seterusnya. Konsekuensi hukumnya juga niscaya akan berbeda dari sisi pemberatan hukumannya. Baik, kalau mereka divonis bersalah. Kita memang masih belum bisa dapatkan informasi yang begitu detail dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Hanya separuh-separuh saja yang dibuka oleh pihak kepolisian. Tapi kemudian salah satunya adalah AG dikatakan oleh pihak kepolisian sebagai orang yang menghubungi korban semacam dijebak mungkin. Tapi itu juga sekali lagi masih asumsi dari keterangan sementara yang diberikan oleh polisi. Kemudian menanyakan lokasinya di mana dan sebagainya seakan-akan janjian. Padahal ternyata ingin dihabisi. Masuk yang kategori mana Mas Reza kalau seperti itu? Sepintas lalu, apa yang disampaikan oleh Mbak Putri mengantarkan kita pada kemungkinan bahwa AG ini jangan-jangan masuk kategori 2. Dia barangkali tidak berkonfrontasi atau tidak bersentuhan sama sekali dengan korban, tetapi apakah ada kemungkinan yang menyusun narasi untuk mengelabui target, atau mungkin juga menyusun perencanaan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekali lagi menurut saya pihak penyidik yang tahu persis bagaimana menyisir orang-orang ini masuk dalam kategori kelompok pelaku yang apa. Tapi sejujurnya Mbak Putri, kalau kita bicara tentang pelaku yang masih berusia anak-anak, saya ini dilematis ya. Di satu sisi menyaksikan tayangan video yang keji itu saya marah, sedih, campur takut. Batin saya kalau pelakunya itu mengincar darah daging saya, ini lain lagi nih ceritanya. Itu batin saya. Itu sebabnya saya respect betul pada orang tua korban yang tidak melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Mencoba untuk menata hati, membangun kesabaran sehingga mendukung proses pemulihan mudah-mudahan menjadi paripurna, itu harapannya. Di satu sisi saya marah, takut, campur sedih, tapi di lain sisi undang-undang sistem peradilan pidana anak buru-buru mengingatkan saya untuk sesegera mungkin mengubah atau menata ulang suasana hati saya. Karena undang-undang sistem peradilan pidana anak itu misalnya berulang kali mengatakan hindarkan adanya pembalasan. Anak tetap harus dipandang sebagai insan yang menjalani proses tumbuh kembang, yang harus dipandu, yang harus dibimbing. Nah, kalimat-kalimat yang ada sedemikian rupa di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, lagi-lagi membuat saya harus menata ulang. Sesungguhnya saya harus menyikapi seperti apa, khususnya terhadap tersangka atau anak yang berkonflik hukum dengan inisial AG ini. Kalau terhadap tersangka M tidak ada persoalan bagi saya. Hukum saja berat. Atau dia sudah dewasa. Saya boleh menunjukkan amarah saya terhadap dia. Tapi sekali lagi kalau kita bicara tentang tersangka yang masih berusia anak-anak, memang kita harus berbeda mindset kita dan framework kita. Cara berpikir kita dan cara kerja kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Rizal, Pak Yasalmi juga, nanti juga Mas Kidi akan berikan pandangannya mengenai apa? Nah, mengenai dua perbedaan ekspresi atau apapun itu yang ditunjukkan oleh dua tersangka ini, yaitu Mario Dendi, kemudian juga Shane. Anda juga bisa lihat di belakang sedikit gambarnya menjadi background kami. Bagaimana Mario Dendi itu masih, kalau Anda bisa lihat juga di video-video, masih bisa menghadap dengan lantang, dengan apa ya, dengan gagah, dengan terbuka menghadapi orang di depannya.
berani-beraninya menghadapi media yang menyorotnya, tapi berbeda dengan Shane yang hanya bisa menundukkan kepalanya dan seakan pasrah. Kita akan bahas apa yang ditunjukkan oleh kedua orang ini yang betul-betul sangat berseberangan caranya untuk bisa menampakkan dirinya pada saat ditunjukkan oleh pihak kepolisian sesaat lagi.